ibu lagi menyendiri aja nih di sini dan saya lihat terlihat pusing. Ada apa, Bu? Iya Bu, ini memang saya lagi sedikit pusing Bu. Oke, berarti ibu butuh teman cerita nih. Saya perhatikan. Boleh kita ngobrol-ngobrol hari ini, Bu? Ya boleh sekali Bu. Justru saya sangat butuh teman mengobrol ini hari. Iya, karena ibu saya lihat terlihat pusing ya. Ya Oke. betul sekali Bu. Baik, gini Bu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya apa ada yang bisa saya bantu dan kira-kira apa ya yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita kali ini? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dan saya butuh teman agar bisa saling membantu dan saling bertukar pikiran Bu. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi nih Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Gini Bu, saya sedikit kesal dengan anak-anak Bu, kelas 9. Dan beberapa anak-anak di kelas 9 itu membuat saya sangat kesal setelah melihat nilai dari anak-anak ini. Oke, jadi Ibu merasa kesal dan merasa pusing hari ini karena melihat nilai ujian mid semester anak-anak seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, kenapa Ibu bisa berpikir atau merasa demikian? Nah, begini, Sampai Ibu merasa kesal seperti itu. Begini Bu, ini kan sebelum ujian mid semester kemarin saya sudah sangat berusaha. Nah, di setiap pembelajarannya itu saya sudah bersungguh-sungguh untuk mengajari anak-anak di pembelajarannya. Oke. Nah, ketika pembelajaran berlangsung itu saya sudah sangat berusaha memperhatikan anak-anak yang memang kurang di mata pelajaran IPA. Nah, ketika setelah ulangan dibagikan dan setelah saya lihat hasilnya ini Bu, malah sangat mengecewakan bagi saya Bu. Mungkin saya pikir mereka memang kurang paham ya dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oh, seperti itu Bu permasalahannya. Iya. Jadi iya sih, aku juga memang kadang kasus seperti itu biasa terjadi ya Bu. Bahkan saya sendiri juga kadang juga mengalami hal yang sama di mata pelajaran saya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, bagaimana selama ini bagaimana komunikasi antara Ibu dengan siswa-siswa Ibu di kelas? Ya, jadi saya rasa Bu ya, kalau untuk komunikasinya sendiri itu di kelas saya sudah sangat berusaha Bu. Saya sudah sangat bagus dalam berkomunikasi. Saya usahakan bagaimana anak-anak yang belum mengerti ini saya usahakan untuk tetap mengerti dan bisa fokus dalam mata pelajaran saya. Tetapi ya lagi-lagi hasil midnya itu seperti ini. Oke. Masih anjlok. Ya, masih rendah ya Bu. Iya, masih sangat rendah. Iya, belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Oh, jadi Ibu merasa bahwa komunikasi Ibu dengan siswa ini sudah cukup bagus ya. Jadi kalau komunikasi Ibu dengan orang tua siswa seperti apa Ibu selama ini, bisa mungkin sedikit diceritakan? Wah, itu dia ya Bu, kalau komunikasi dengan orang tuanya itu mungkin saya rasa sangat kurang Bu. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan kita sangat terbatas dengan hal-hal yang berbau dengan bertemu langsung Bu. Kita sangat dibatasi itu. Kemudian untuk bertemu langsung pun kita dibatasi dengan waktu Ibu. Nah, terkadang saya berpikir ingin menelpon orang tua siswa Bu. Iya. Tapi tidak semua siswa juga punya HP Bu, jadi saya agak pusing ini bagaimana sebenarnya sehingga saya bisa mengendalikan. Oke, baik. Memang ya Bu ya. Terkadang memang masalah HP di sini juga jadi kendala kita di sini di sekolah, karena tidak semua anak-anak memiliki HP. Mungkin ada tapi sebagian saja seperti itu ya Bu ya. Ya, sehingga komunikasi saya dengan orang tua siswa ini sangat jarang sekali Bu. Oke, bisa dibilang jarangnya komunikasi, padahal itu juga sangat penting komunikasi kita dengan orang tua. Baik, kalau bisa saya simpulkan hari ini, berarti masalah Ibu ini adalah Ibu merasa pusing dan merasa sedikit kesal ya dengan beberapa anak-anak yang ada di kelas 9, karena Ibu merasa Ibu sudah mengajar dengan sangat baik, akan tetapi
ketika ujian mid semester kita laksanakan kemarin ini hasilnya belum sesuai dengan yang Ibu harapkan. Apa betul seperti itu, Bu? Iya Bu, betul sekali itu. Jadi permasalahan terbesar saya saat ini yaitu nilainya yang sangat kurang. Oke, nilainya yang sangat rendah ya. Oke, jadi saya ingin bertanya nih Bu, melihat dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, menurut Ibu nih langkah-langkah apa saja nih yang Ibu bisa tempuh atau Ibu bisa ambil untuk mengatasi permasalahan yang Ibu rasakan saat ini, Ibu alami saat ini? Ya, jadi menurut saya Bu, tadi sempat saya berpikir ya Bu, karena berhubungan dengan pertanyaan tadi Ibu ya mengenai pertemuannya dengan orang tua. Jadi saya sempat berpikir mungkin lebih bagus ya Bu kalau misalnya saya melakukan yang pertama yang harus saya lakukan itu adalah mengadakan kunjungan terhadap orang tua. Nah, saya mengunjungi orang tuanya, kemudian mungkin di sela-selanya saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya anak ini ketika di rumah. Apakah memang setelah dari sekolah, setelah pulang sekolah, apakah dia sudah mengulang pelajarannya kembali yang dia sudah bawa ke rumah. Kemudian apakah ini anak memang sudah memanage waktunya untuk belajar ataukah hanya dia gunakan waktunya itu hanya untuk bermain-main di rumah. Karena kebanyakan kan anak-anak sekarang kita lihat itu dengan teknologi yang ada sekarang, dia itu cuma bermain game, atau main HP, main Facebook, apa segala macam. Itu kan anak-anak kita bisa kontrol di situ, orang tuanya juga harus bisa mengontrol di situ. Jadi sangat penting mungkin ya kita adakan kunjungan rumah untuk bertanya langsung kepada orang tuanya, untuk berkonsultasi mengenai cara belajar anak di rumah. Karena waktu memang lebih penting ya, lebih banyak di rumah. Iya benar-benar. Iya, wah saya cukup tertarik nih dengan apa yang Ibu paparkan mengenai langkah pertama Ibu di sini. Ibu ingin mengunjungi orang tua siswa ya untuk menanyakan bagaimana sebenarnya kebiasaan siswa di rumah ini. Apakah dia cuman menghabiskan waktunya di rumah untuk main game saja atau main-main ya kan? Jadi bisa lebih terkontrol lah. Jadi selanjutnya lagi saya ingin bertanya nih Bu, selain langkah awal tadi yang akan Ibu ambil, mungkin ada langkah kedua yang mungkin bisa Ibu lakukan kepada anak-anak yang bermasalah ini. Mungkin diberikan apakah bimbingan atau seperti apakah rencana Ibu ke depan? Ya, untuk kedepannya sih ya, setelah saya melakukan kunjungan rumah, sebaiknya juga mungkin saya melakukan bimbingan secara individu, Bu. Bimbingan langsung secara individu terhadap anak yang bermasalah ini, karena hanya ada beberapa orang ini Bu yang bermasalah. Jadi mungkin saya bisa bimbing langsung, memperhatikan langsung ketika belajar di kelas, kemudian membimbinglah. Jadi anak yang kurang ini Ibu ingin memberikan waktu yang lebih banyak ya. Iya kan, mungkin juga kita mulai dari dasar karena anak-anak kita ini mungkin agak kurang gitu, maksudnya agak lambat dalam memahami pelajaran kita. Iya, kemudian saya pikir juga ya, karena selama ini tuh saya hanya menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin lebih baiknya saya mengubah sedikit cara pembelajaran saya, metodenya, dengan membuat hal yang lebih menarik lagi di dalam kelas. Misalnya saja mungkin saya menampilkan video ya. Nah, mengenai materinya saya tampilkan video berhubungan dengan materi, kemudian melalui media PowerPoint juga saya bisa tampilkan animasi-animasi yang menarik agar lebih menarik minat siswa untuk belajar. Seperti itu ya Bu. Oke, baik. Wah, ini kayaknya saya sangat tertarik dengan yang Ibu ingin lakukan ini, karena saya bisa dibilang sih Ibu hebat ingin merubah cara mengajar Ibu sedikit, memberikan variasi di dalamnya dengan menggunakan beberapa media agar menarik siswa lebih aktif lagi ya, maksudnya mungkin menarik minat siswa seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi seperti kita tahu sendiri nih Bu, mungkin ada lagi
langkah-langkah yang bisa ibu ambil selain itu, karena kita tahu sendiri kan bahwa anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dia pun juga memiliki minat yang berbeda-beda dan memiliki gaya belajarnya masing-masing. Jadi mungkin ada langkah-langkah atau rencana ke depan ini Bu untuk lebih baik lagi menurut Ibu. Nah, itu tadi Bu, setelah saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, hal yang pertama itu ya dalam metodenya. Nah, gaya belajar anak-anak itu kita kan harus memperhatikan bakat minatnya, kemudian harus memperhatikan apakah dia suka belajar di dalam kelas. Itu juga mungkin kita perhatikan ya. Jadi saya juga mungkin akan mengaitkanlah dengan alam-alam sekitarnya. Oh, jadi Ibu ingin memperkenalkan anak-anak di luar sekolah ya, alam sekitar lah. Ya, apalagi kan mata pelajaran Ibu kalau saya tidak salah IPA ya. Iya, IPA. Ya, jadi mungkin memang lebih bagus kalau ini ya lebih nyata, lebih luar proses pembelajarannya. Oke. Aduh, kayaknya menurut saya itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Mulai dari langkah-langkah yang Ibu ceritakan tadi, menurut saya Ibu ini juga sudah sangat hebat, memiliki rencana atau aksi nyata ke depan yang akan Ibu lakukan. Jadi tadi berapa Ibu langkah-langkah yang Ibu ingin laksanakan tadi? Nah, tadi itu kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tadi ada 3. Yang pertama itu kunjungan rumah. Nah, selama kunjungan rumah itu saya ingin kembali bertanya mengenai hal-hal atau apa saja yang dilakukan siswa di rumah. Oke. Kunjungan rumah. Kemudian yang kedua itu mengenai pendekatan secara individu, pendekatan secara intens lah ya ceritanya, secara intern. Nah, bagaimana kita bisa menarik anak-anak ini untuk belajar materi kita. Kemudian yang ketiga itu mengenai metode belajarnya, cara pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Oh iya, jadi yang bisa saya tangkap, jadi Ibu rencana aksi nyata Ibu ini ada 3. Yang pertama apa tadi Bu? Mengunjungi orang tuanya. Terus yang kedua memberikan juga bimbingan individual kepada siswa yang bermasalah ini. Terus yang ketiga metode mengajar ya, Ibu akan menggunakan video pembelajaran yang menggunakan animasi agar lebih menarik siswa. Wah, kayaknya rencana Ibu sudah sangat matang ini, sudah sangat bagus sebenarnya. Jadi di situ tinggal aksi nyatanya saja Ibu ya. Oke, baik. Saya mau bertanya lagi nih Bu. Aduh, jangan bosan ya Bu, saya banyak pertanyaan ini. Semakin banyak pertanyaan saya semakin suka Bu, karena pikiran saya tuh terkadang-kadang mandet ya kalau tidak ada teman cerita, jadi saya betul Bu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Iya. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, dari beberapa hal yang tadi Ibu jelaskan mengenai rencana dan langkah-langkah aksi nyata ke depan, menurut Ibu nih apa yang menjadi prioritas? Nah, kalau dilihat dari yang menjadi lebih prioritas itu semuanya, menurut saya itu semuanya harus diprioritaskan, karena ketika yang satunya ini tidak kita abaikan, maka yang lainnya itu tidak mungkin hasilnya tidak akan maksimal Bu. Ya, ketika kita tidak pantau di rumah kan yang memantau kan orang tua. Kita tidak bisa memantau dari rumah kita sendiri. Jadi orang tua itu sangat berperan penting. Nah, jadi perlu kolaborasi antara guru dengan orang tua. Kemudian apa lagi ya? Itu sih. Iya. Semuanya menjadi prioritas. Iya, semua. Jadi Ibu merasa bahwa semuanya menjadi prioritas. Jadi saya tertarik tadi nih Bu mengenai penjelasan Ibu mengenai kolaborasi antara orang tua dengan guru. Jadi saya sepakat, saya juga setuju mengatakan bahwa kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua memang sangat kita perlukan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Kita jarang bertemu dengan siswa dalam 1 minggu itu ya paling kita bertemu dalam 4-5 hari saja. Jadi ya otomatis peran orang tua di sini pasti akan sangat mendukung kita ya. Oke. Jadi menurut Ibu lagi nih, kira-kira rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan ini kapan nih Ibu akan memulai rencananya?
Ya, kalau untuk rencananya Ibu secepatnya ya, dalam minggu ini mungkin saya akan mulailah dari awal, kemudian minggu depannya mungkin saya sudah bisa laksanakan. Ya. Kemudian kan kita ketahui di sini anak-anak rumahnya itu kan jauh dan tidak semua ini anak-anak yang bermasalah. Saya lihat rumahnya Ibu. Iya, Jadi, saya butuh bantuan ini dari rekan sejawat ini di sekolah ini yang benar. tinggal di kampung ini ya, di desa ini, supaya bisalah membantu saya untuk mengantar ke rumah anak tersebut, karena saya juga sama sekali tidak tahu ini rumahnya anak. Iya, karena kan banyak kan ya, jadi anak-anak kita jadi tidak semua kita lihat juga ya. Ya berarti memang kolaborasi dengan rekan sejawat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jadi minggu ini akan saya rencanakan memang ketiga rencana saya tadi akan saya jalankan. Oke, jadi 3 langkah tadi itu untuk mengatasi permasalahan Ibu akan Ibu usaha jalankan mulai minggu depan ya. Oke, jadi menurut Ibu nih komitmen apa yang Ibu pegang atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan aksi nyata Ibu ini? Kalau komitmen saya sih ya sangat berharap untuk siswa-siswa yang bermasalah ini itu akan menampakkan dampak yang lebih positif lagi. Misalnya di dalam kelas dia lebih aktif, tugas-tugas yang awalnya mereka bosan atau tidak mau sama sekali untuk mengerjakan itu, saya berharap sih ini anak lebih memperhatikan, lebih mengerjakan. Kalau bisa sih ada 100 semua gitulah. Itu harapan Ibu, harapan semua guru ya Bu. Iya, harapan saya utamanya ini, karena saya melihat ini perhatiannya anak-anak di mata pelajaran saya itu sangat kurang. Beberapa dari siswa itu sangat kurang, jadi saya sangat berharap mereka lebih aktif lah ya dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi komitmen Ibu di sini Ibu ingin segera menjalankan aksi nyata ini dan Ibu ingin agar ke depan nantinya hasilnya bisa maksimal dan adalah perubahan dari perubahan yang bisa kita lihat dari siswa-siswa kita ya. Ya, betul sekali. Oke, terakhir nih Bu, pertanyaan dari saya, menurut Ibu nih siapa ya kira-kira yang bisa membantu atau mendukung Ibu dalam menjalankan rencana aksi nyata ini ke depan? Nah, tentunya itu Bu, kalau misalnya kita kan saling terkait di sini antara guru, orang tua dan siswa itu sendiri. Jadi kesemuanya itu saya merasa semuanya sangat bisa membantu saya. Seperti Ibu ini kan bisa membantu saya dalam mengendalikan anak-anak ketika di sekolah. Begitupun di rumah, orang tua sangat berperan penting. Jadi tanpa orang tua juga kita tidak bisa mengendalikan anak itu secara 24 jam ya. Jadi saya juga sangat butuh kolaborasi antar orang tua. Nah, antara orang tua, guru dengan orang tua, kemudian guru dengan murid. Nah, di murid itu siswa itu sendiri kan kita harus di dalam dirinya itu harus memang ditanamkan. Ketika dia ingin berubah kan harus kita dalam diri tanamkan dulu ya, kita tanamkan dulu ya dalam diri sendiri. Jadi saya sangat berharap anak ini juga mau berubah, kemudian dengan bantuan guru dan orang tua, dengan hasil nilainya nanti kita kan akan mengadakan semester lagi ke depannya. Saya maunya nanti di semester berikutnya di nilainya itu sudah memuaskan. Oke, wah, sepertinya saya lihat ini Bu ya, rencana dan langkah-langkah yang ingin Ibu ambil itu sudah sangat bagus, sudah sangat maksimal, dan Ibu juga merasa dan menganggap bahwa yang bisa membantu Ibu di sini adalah rekan sejawat, orang tua siswa, dan juga siswa itu sendiri, karena ini semua juga memang tidak bisa terlepas ya, jadi memang harus ada kerjasama dan kolaborasi di antara ketiganya tersebut. Oke, baik. Ibu, saya rasa apa yang Ibu rencanakan sudah sangat bagus. Saya berharap sih semoga nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, gitu. sangat berharap sih Ibu. Iya, karena semoga. Iya, oke. Baik, amin ya Bu ya. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah mau berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan masalah yang Ibu alami dan dengan dari hasil diskusi kita hari ini
Ibu bisa mendapatkan pencerahan atau rencana ke depan untuk bisa mengatasi permasalahan Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Barangkali juga ke depannya Ibu juga ingin Iya. ya. Jadi saya berharap sih ke depan ini saya menunggu lagi nih Bu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan mengenai hasil dari rencana aksi nyata yang Ibu lakukan. Jadi kita ke depan di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi mengenai hasil dari rencana yang akan Ibu lakukan beberapa minggu ke depan ini. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih kembali. Oke Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau ke kelas dulu Ibu. Iya, saya juga sama lanjut ini periksa. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.